Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Octavianus SAG, NIM 231055152, mahasiswa PPG Guru Agama Katolik tahun 2023, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik, Santo Fransiskus Asisi Semarang, tempat tugas SMA Negeri 4 Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek mengajar menggunakan model problem based learning dengan materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa untuk siswa PASEE kelas 10. Selamat siang semua. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, puji Tuhan ya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik ya. Pada hari ini nanti kita akan bersama-sama mendalami materi baru sebagai lanjutan untuk materi sebelumnya yang pernah kita pelajari bersama. Untuk hari ini, sebelum kita masuk pada pendalaman, Bapak ingin mengecek kehadiran ya. Baik, yang Bapak panggil nanti bisa tunjuk jari ya untuk menyatakan kehadiran. Aurelio Adiatma ada? Baik. Anissa Jahra, Berliana, Desi Natalia, kemana dia? Nggak tahu ya. Oh, pulang kampung ya. Erik Sebastian, ya. Imelda Indah Herawati Anggraini, Monica Francisca, ya. Reren Martius, Wahyuni. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mohon kesediaan untuk diawali dengan baca kitab suci dan doa pembuka. Baiklah teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Tuhanlah Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Inilah Kristus. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa, marilah kita tandai diri kita dengan tangan Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu karena kami dapat berkumpul di tempat yang kita ini. Kami mohon agar Engkau memberkati dan menyertai kami dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Karena ini adalah Tuhan, Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya untuk Erik dan Jahra. Ya. Hari ini kita akan bersama-sama mendalami materi
tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Berikutnya Bapak akan sampaikan ya proses kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Yang pertama, nanti Bapak akan menyampaikan materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Kemudian yang kedua, kalian akan masuk dalam kelompok belajar atau diskusi ya untuk memecahkan permasalahan atau mencari makna pesan dari video yang nanti akan ditampilkan. Lalu yang ketiga, pada bagian penutup kita akan bersama-sama membuat refleksi dan kesimpulan. Dan pada bagian akhir, kalian akan Bapak beri kesempatan untuk mengerjakan tes akhir. Ya. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya, ya, bagaimana pengetahuan kalian tentang materi ini? Mungkin ada yang sudah baca-baca ya materi di buku pegangan ataupun informasi lain. Ya, pertanyaan Bapak, bagaimana kalian dapat memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh media massa sebelum mempercayainya? Ya, silakan. Ada nggak? Iya. Izin menjawab, kami dari kelompok 3. Menurut pendapat saya, untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh media massa sebelum mempercayainya, kita dilakukan dengan cara menemukan dari mana asal sumber berita tersebut. Baik, terima kasih ya. Berikutnya kalau ada yang menambahkan, silakan. Ayo. Kalau menurut saya, dengan cara mencari kebenaran dari informasi tersebut melalui sumber-sumber yang terpercaya. Baik, terima kasih ya. Berikutnya satu pertanyaan lagi ya. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi penyebaran berita palsu atau hoax ya di era digital ini? Silakan. Ada yang ingin berikan pernyataan? Ya, Erik. Menurut pendapat saya, yaitu dengan cara kita bersikap bijak dan tidak mudah mempercayai berita yang beredar atau tidak jelas sumbernya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan, Zahra. Menurut pendapat saya, cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penyebaran berita palsu atau hoax di era digital ini dengan membaca atau menggali informasi tentang media dan bertanya kepada orang yang lebih memahami. Iya, baik, terima kasih ya. Jadi apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya, itu akan kita dalami bersama ya dalam materi hari ini. Ya. Jadi silakan diperhatikan ya di slide-nya. Awalnya orang-orang mengenal ya alat-alat teknologi komunikasi, contoh seperti gambar ini ya, walaupun sederhana. Jadi saya yakin kalian sudah memiliki yang namanya Android, telepon seluler atau HP ya. Oke. Nah, berkaitan dengan alat-alat komunikasi tersebut, kita akan mendalami materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Ada 4 poin ya, tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita mendalami materi ini bisa tercapai dengan baik. Artinya kalian dapat memahami, mengerti, dan menguasai materi ini dengan baik. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan dampak positif serta negatif dari penggunaan alat teknologi informasi pada era digital saat ini. Kemudian yang kedua, merumuskan pandangan gereja tentang media massa berdasarkan dekrit Konsili Vatikan II tentang komunikasi sosial, yaitu Inter Mirifica artikel 9 dan 10. Kemudian yang ketiga, menyebutkan
contoh sikap kritis terhadap media massa. Dan yang keempat, merumuskan pesan teks dari Kitab Suci Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 38 dalam kaitannya dengan sikap kritis Yesus terhadap hukum Taurat dan hari Sabat. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai setelah kita mendalami materi. Ya, kita akan masuk pada bagian penjelasan. Kalian bisa perhatikan pada slide ya. Dikatakan bahwa ada 3 revolusi besar yang pernah terjadi di jagat raya ini ya. Yaitu revolusi agraris, revolusi industri, dan revolusi informasi. Saat ini kita sedang berada atau mengalami revolusi informasi ya. Karena berbagai kemajuan teknologi media. Nah, teknologi media itu terdiri dari 2 macam ya. Jadi yang pertama, media elektronik, contoh seperti yang kalian lihat pada slide ya. Walaupun ini jenis komputer masih jadul ya. Jadi media elektronik berikutnya ada radio, kemudian ada telepon seluler atau Android. Kemudian yang kedua, jenis media adalah media non-elektronik atau media cetak. Ada majalah ya. Kemudian ada koran. Contoh seperti media elektronik lainnya bisa kalian lihat atau kalian perhatikan terdapat pada media elektronik yang bisa dilihat melalui Android ya. Kemudian berikutnya terhadap media-media massa ya, baik elektronik maupun non elektronik tersebut ya, kita perlu mendalami dan memahami lebih baik tentang dampak positif dan negatifnya ya. Yang pertama, pengaruh positif dari media. Ada pengaruh dari teknologi media itu sendiri, kemudian pemilik atau sponsor dari media, dan pengaruh tak langsung oleh teknologi dan sponsor media. Berikutnya, yang perlu diketahui oleh kalian ya, setelah tadi kita sudah mendalami tentang berbagai hal materi tentang media, baik elektronik maupun non-elektronik, kita juga perlu membangun sikap kritis. Ya. Bagaimana kita dapat membangun sikap kritis itu? Nah, yang pertama dikatakan bahwa sikap kritis dapat dibangun dengan cara banyak membaca buku tentang media. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan dan pendidikan media jika ada atau memungkinkan. Dan yang ketiga, melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan sikap kritis dan bertanya serta belajar banyak dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Berikutnya, mencermati alamat situs apakah sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum. Dan periksalah fakta langsung dari sumbernya atau carilah sumber lain yang menampilkan berita yang sama. Berikutnya, mengikuti forum diskusi anti-hoax yang bisa kalian cari atau temukan informasinya melalui media yang kalian miliki, yaitu Android atau HP. Ya, baik, sampai di sini materi yang Bapak saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya atau belum jelas, silakan untuk memberikan pernyataan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya atau memberikan tanggapan, berarti Bapak anggap sudah jelas untuk materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Ya.
Berikutnya kita masuk pada diskusi kelompok. Jadi silakan kalian sudah berbagi dan membentuk kelompok masing-masing. Tugas pertama ya, kalian mencermati video yang berjudul Bijak dalam Bermedia. Setelah mencermati video ini nanti ada beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan dan perlu ditanggapi oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Baik, kalian sudah mencermati video pendek ya yang berjudul Bijak terhadap Media. Untuk mendalami pesan atau makna video ini, Bapak ingin bertanya ya, silakan nanti mewakili dari kelompok masing-masing untuk memberikan pernyataan atau tanggapan ya. Ya, pertanyaan Bapak yang pertama ya, bagaimana sikap kalian atau kesan setelah menonton atau mencermati video tadi? Silakan, Melda. Izin jawab. Setelah mencermati video tadi, kesan kami bahwa dengan media massa, misalnya Android, Ya. begitu mudahnya sebuah berita menyebar dan diketahui banyak orang. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, kelompok 3. Pertanyaan yang kedua ya, apa yang membuat si ibu yang sudah kalian cermati dalam video tersebut berubah pikiran kemudian menjadi baik? Silakan. Menurut kelompok kami, yaitu kelompok 2, si ibu berubah pikiran dalam video tadi karena kami melihat berita dulu tentang dirinya, sehingga ia berubah pikiran apabila ia bersikap baik, maka orang melihatnya di media dan senang kepada dia. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Kelompok 2 sudah memberikan pernyataannya. Pertanyaan yang ketiga ya, masih dalam mendalami makna video yang sudah dicermati. Nilai positif apa yang mau disampaikan dari video tersebut berkaitan dengan bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa? Ada? Oh ya, kelompok 1, silakan. Ya, di sini saya mewakili kelompok 1. Menurut pendapat kelompok kami, nilai positif yang disampaikan dari video tadi bahwa kita harus bersikap kritis, tidak mudah percaya terhadap informasi sebelum mengetahui kebenarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi kita sudah mendalami makna video ya. Jelas sekali bahwa dalam video tadi si ibu ya yang awalnya sikapnya kasar dan mungkin tidak bersahabat dengan orang-orang yang ada di pasar, setelah dia melihat bahwa media itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan hal-hal yang baik dan yang buruk, maka dia mengambil keputusan untuk menyebarkan atau membagikan di media sosial sikapnya yang baik tersebut, sehingga akhirnya orang
orang yang ada di pasar itu senang dan menerima keberadaannya, ya. Ya. Berikutnya Bapak akan beri tugas untuk didiskusi dalam kelompok, ya. Jadi dalam diskusi silakan nanti hasilnya dituliskan pada lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Baik, waktu diskusinya sudah selesai, ya. Berikutnya Bapak beri kesempatan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kesempatan pertama, silakan dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil diskusi untuk jawab pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan media massa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat. Luas, media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak secara serentak. Apakah dari kelompok lain memberikan tanggapan? Saya silakan. Silakan kalau ada dari kelompok lain ingin berikan tanggapan, pernyataan atau pertanyaan. Silakan dari kelompok 3 ini, ya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1 dikatakan bahwa media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada orang banyak secara serentak. Pertanyaan kami, mengapa media massa itu dapat menyesatkan orang? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izin menjawab. Menurut pendapat kelompok kami, media massa itu baik yang bisa menyesatkan itu karena orang yang menggunakan media massa itu tidak bijak memilih mana berita yang menguntungkan atau merugikan dirinya. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 1, ya. Berikutnya kesempatan untuk kelompok 2. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kesempatan yang diberikan, saya mewakili kelompok 2 yang ingin menyampaikan hasil diskusi untuk jawaban nomor 3. Kita harus bersikap kritis terhadap media massa. Apa maksudnya? Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, melainkan kita mencoba menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan tidak percaya. Sikap kritis berarti mampu mempertimbangkan baik buruk sesuatu sebelum kita mengambil suatu sikap. Demikian telah kami sampaikan hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Baik, di sini saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, disampaikan tentang makna bersikap kritis terhadap media massa. Pertanyaan kami, apakah supaya orang mampu bersikap kritis ada caranya? Kalau ada, bagaimana? Baik, terima kasih untuk kelompok 1 telah memberikan pertanyaan kepada kami kelompok 2. Jawabannya adalah membaca buku tentang media, bertanya kepada orang yang lebih paham tentang media,
kami dari kelompok 2. Terima kasih, luar biasa ya. Berikutnya silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, hasil diskusi kami. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ajaran gereja terkait media? Jawabannya, ajaran gereja tentang media massa terbagi dari 2. Yang pertama, Konsili Vatikan II melalui Intermedica, gereja ingin mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi, agar harkat kemanusiaan semakin hari semakin tampak dan semakin berkembang. Untuk bagian yang kedua, sarana komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mewartakan kabar sukacita yang menjadi warisan teragung Kristus demi keselamatan umat beriman Kristiani, bahkan juga demi kemajuan hidup manusia pada umumnya. Media komunikasi sosial dapat dipakai sebagai sarana untuk mewartakan kerajaan Allah. Sekian hasil diskusi kami. Saya meluangkan waktu untuk kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaan kami, apa maksudnya media komunikasi sosial dapat dipakai sebagai sarana untuk mewartakan kerajaan Allah? Mohon dijawab. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 karena pertanyaan. Menurut kelompok kami, cara yang dapat dilakukan untuk menjadikan media sosial menjadi sarana keselamatan yaitu yang pertama melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dapat dijadikan sebagai sarana dengan cara saling menguatkan dan memberi motivasi. Nah, yang kedua, media sosial juga dapat menjadi sarana pembelajaran untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan. Kemudian yang ketiga, media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk saling membantu, misalnya membantu korban kebakaran, banjir, gempa bumi, dengan menggalang bantuan dan mengirimnya secara web. Hanya ini dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusi dan telah tanya jawab untuk mendalami ya. Berikutnya kita akan bersama-sama menemukan pesan atau makna dari materi yang telah kalian diskusikan dalam kelompok ya. Untuk diketahui bersama ya, seperti dikatakan tadi dalam jawaban sudah terungkap bahwa bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media ya. Melainkan kita mencoba menyaringnya dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan kita percaya. Kemudian berkaitan dengan informasi yang kita dapat atau terima dari media massa, kita perlu bersikap kritis. Misalnya berita-berita palsu ya. Nah, upaya yang dapat dilakukan yang pertama, kita dapat mencermati alamat situs apakah sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum ya. Kemudian yang kedua, dalam bersikap kritis terhadap informasi dari media, kita dapat memeriksa faktanya secara langsung ya. Apakah berita atau informasi yang disampaikan itu benar, asli, atau dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dari sumber ya. Kemudian dari kitab suci juga kita bisa belajar dari Yesus ya, yang memberikan kritik terhadap hukum Taurat. Nah, dari Yesus ini pesannya ingin disampaikan bahwa dalam diri kita atau hati kita masing-masing kita sudah memiliki
suara hati, ya. Jadi suara hati itulah yang kita gunakan untuk memutuskan atau memberi keputusan yang bijak terhadap informasi-informasi yang kita terima, ya. Kalau informasi itu dirasa kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dapat merugikan diri kita, berarti kita abaikan, ya. Sebaliknya, kalau informasi itu bagus dan dapat menguntungkan diri kita, bisa kita jadikan contoh untuk berkembang lebih baik lagi, ya. Kemudian dari ajaran gereja juga sudah disampaikan, ya, tentang sikap kita sebagai umat Allah terhadap informasi yang diterima atau didapat dari media massa. Jadi ajaran gereja dari dokumen Inter Mirifica tadi mau menegaskan bahwa media komunikasi seperti Android, ya, kemudian informasi dari media elektronik maupun non elektronik itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai sarana atau alat untuk mewartakan kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Saya rasa kalian sudah tahu, ya. Contohnya misalnya melalui alat komunikasi atau media komunikasi seperti Android atau telepon seluler, kita dapat mencari informasi-informasi yang ada hubungannya dengan pendidikan, ya, sehingga memperkaya kita untuk pengetahuan dan wawasan yang baru. Ya. Berikutnya Bapak akan berikan tes akhir, ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dikerjakan pada kolom jawaban yang tersedia. Nah, baik, untuk materi kita hari ini, saya rasa cukup, ya. Atau ada yang ingin bertanya? Tidak ada, ya. Baik, kalau tidak ada, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak mohon kesediaan salah seorang untuk menyampaikan doa penutup. Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kehadiran-Mu. Pada saat ini, pelajaran agama kami telah selesai. Kiranya apa yang telah kami pelajari barusan bisa kami ingat dan kami pelajari kembali. Tuhan berkati pula perjalanan pulang kami. Kiranya tidak ada mara bahaya yang mendekati kami di perjalanan. Hanya ini doa nama Tuhan kami Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih, ya, Imelda. Jadi untuk hari ini, Bapak rasa apa yang Bapak sampaikan semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih atas kebersamaannya, ya. Selamat siang.